Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan musyawarah ke-1 Majelis Syuro PKS di Bandung Barat. Dalam musyawarah ini, terpilih para pemimpin baru PKS untuk periode 2015 hingga 2020. Melalui musyawarah ini, PKS berharap terciptanya harapan baru setelah beberapa kadernya tersangkut masalah hukum. Dalam musyawarah ke-1 ini juga ditegaskan bahwa PKS akan tetap konsisten berada di luar pemerintahan. Kini para simpatisan partai dakwah tersebut menanti politik PKS agar dapat memenangkan kembali peta percaturan politik di Indonesia. Musyawarah ke-1 Majelis Syuro PKS diharapkan dapat membangkitkan kembali kejayaan PKS, dan untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 pengamat politik Universitas Islam Negeri Gun Gun Herianto, dan telah tersambung melalui sambungan telepon Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang baru, Hidayat Nur Wahid. Kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551 atau interaktif melalui pesawat telepon di nomor 021 52900 atau 021529311. Saya ke Pak Hidayat Nur Wahid dulu. Pak Hidayat. Ya, Bung. Ya, Pak Ustadz, ini kalau kita bicara soal suksesi kepemimpinan di PKS ini kok kelihatannya adem ayem aja, nggak begitu meriah. Ada apa sebetulnya, Pak Hidayat? Anda boleh nyebut adem ayem tidak meriah, atau Anda yang inginkan adalah seperti di tempat yang lain yang kisruh dan kemudian lempar-lemparan kursi. Nggak mengharap seperti itu sebetulnya, Pak Hidayat. Tapi paling tidak kan ini akan terpilihnya seorang presiden PKS, sebuah partai yang cukup besar seperti itu. Kan biasanya meriah sekali. Ini ada apa sebetulnya? Ya, tidak ada apa-apa. Itu adalah pilihan dari masing-masing partai untuk kemudian menyelenggarakan suksesinya, apakah dengan cara meriah atau dengan cara yang biasa-biasa saja. Itu adalah pilihan-pilihan yang pertama dari sisi konstitusi tidak ada yang dilanggar. Ya. Nomor dua, itu adalah pilihan-pilihan politik yang bagi kami adalah biasa-biasa saja. Kami bisa menyelenggarakan dengan meriah, kita bisa menyelenggarakan dengan biasa-biasa saja. Tapi yang penting adalah proses dan outputnya. Prosesnya alhamdulillah berjalan dengan sangat demokratis. Ada pembahasan yang intensif, dan kemudian ada voting juga, ada kemudian musyawarah mufakat juga. Dan ketika kemudian diputuskan, Anda bisa, tadi pun Anda tayangkan di Berita 1, bagaimana Pak Anies Mata bisa tersenyum dan tepuk tangan. Ustadz Helmi pun juga dengan tegas menyampaikan bahwa beliau sangat legowo, dan inilah waktu yang sudah lama beliau tunggu untuk terjadinya regenerasi. Pak Anies Mata juga tegas menyampaikan bahwa beliau adalah seorang kader dan siap untuk melaksanakan apapun keputusan partai dan akan siap mendukung presiden partai yang ditentukan oleh Majelis Syuro. Satu hal yang menggambarkan kembali bahwa PKS bisa melanjutkan tradisi yang selama ini dilakukan, yaitu menyelenggarakan Majelis Syuro dan pergantian kepemimpinannya, semuanya dengan cara yang dalam tanda kutip aman dan damai, demokratis, tapi tetap kemudian menghadirkan konsolidasi yang maksimal. Memang saya bisa paham rekan-rekan media cukup kecewa karena ini tidak terjadi hal yang ramai heboh begitu ya. Kurang sensasional ya Pak Hidayat ya. Tapi biarkanlah kami, tapi saya kira tradisi ini juga memberikan konfirmasi bahwa Islam tidak identik dengan radikalisme, Islam tidak identik dengan anti demokrasi. PKS membuktikan bahwa Islam dengan demokrasi bisa menghadirkan perilaku yang tetap demokratis, tetap kritis, tapi juga tetap damai. Maaf saya potong Pak Hidayat, saya percaya kalau PKS itu memang bisa mencitrakan Islam yang tidak radikal, yang demokratis. Tapi ini adem ayem bukan karena nggak ada dana kan ya Pak Hidayat ya? Kami tentu tidak berpikir tentang masalah dana ya, dan ini ada atau tidak. Kami akan tetap melakukan perilaku politik yang dalam tanda kutip tidak gaduh, tidak ribut begitu ya. Memang ada pernyataan dari Ketua Fraksi PKS ya Pak Jazil Juwaini bahwa kami tidak punya duit untuk ribut gitu ya. Tapi itu kan pernyataan khas seorang Jazil Juwaini yang memang suka bercanda gitu. Kami menegaskan sekali lagi bahwa uang bukan segala-galanya. Dia bisa dipergunakan untuk hal yang baik juga, untuk menyelenggarakan proses muktamar yang katakanlah meriah yang Anda sebutkan, atau juga untuk melakukan muktamar ya ataupun majelis syuro yang biasa-biasa saja. Lebih daripada itu bagi kami, karena ini adalah majelis syuro di PKS itu ya biasanya adalah memang tidak heboh seperti yang diharapkan. Oke, tadi Pak Hidayat juga mengatakan bahwa Pak Anies Mata itu bisa tersenyum, bisa tepuk tangan gitu. Iya, melambaikan tangan segala macam. Tapi ini sama nggak ini? Apa yang terlihat dengan apa yang di dalam hatinya sama nggak ya? Kami di PKS tidak membiasakan diri untuk membedakan antara apa yang di muka dengan di wajah dengan apa yang di hati ya.
Secara prinsip kami sangat kenal dengan Ustaz Anies Mata dan beliau juga sangat kenal dengan kami semuanya. Maaf Pak Hidayat, ini kalau saya baca keterangannya Pak Tifatul ini yang banyak beredar, itu sebetulnya dukungan untuk Pak Anies Mata untuk tetap menjadi presiden PKS itu sangat besar sebetulnya dari daerah. Iya, tapi sekaligus kawan-kawan dari daerah juga menegaskan bahwa mereka sangat memahami tentang mekanisme organisasi, apalagi di Partai Keadilan Sejahtera yang tentang pencalonan calon presiden itu adalah oleh anggaran dasar PKS maupun tata tertib PKS yang disepakati kemarin itu adalah kewenangan daripada Ketua Majelis Syuro. Nah, Ketua Majelis Syuro sesuai dengan tatibnya kemudian menyampaikan nominasi itu untuk kemudian disampaikan kepada floor untuk kemudian dibahas. Nah, pada waktu pembahasan itulah terjadi begitu banyak interupsi, begitu banyak katakanlah aspirasi yang disampaikan. Tapi sekaligus mereka juga memahami bahwa pada akhirnya keputusan akan dilakukan secara kolektif di Majelis Syuro. Karena juga memang sesungguhnya yang dalam tanda kutip mendukung Pak Sohibul Iman juga sangat banyak. Baik, Pak Hidayat. Tapi bukan itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kita semuanya satu kata. Kalau sudah diputuskan ya sudah. Pak Anies Mata saja bisa menerima dengan sangat baik dan itu adalah satu pembelajaran politik yang luar biasa. Baik, Pak Hidayat di studio juga ada Pak Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, ini kalau kita bicara soal suksesi ini kan menarik ya. Ketika Majelis Syuro itu sudah mengusulkan satu nama yang akhirnya menjadi presiden PKS sekarang, tapi ini grassroots lah bisa dianggap seperti itu punya pilihan yang berbeda. Meskipun memang ini adalah sebuah mekanisme yang harus dipatuhi, apa kira-kira yang terjadi selanjutnya nanti? Sebenarnya begini Mas Rudi, jadi PKS itu diuntungkan oleh dua hal ya. Pertama, konsensus internal partai yang memungkinkan Majelis Syuro itu otoritatif. Karena agak berbeda dengan partai-partai lain, ini juga menjadi ciri pembeda sama PKS dengan partai-partai lain dalam fragmentasi kekuatan politik di Indonesia. Di mana PKS itu sirkulasi elit terutama di pucuk pimpinan yang disebut dengan presiden partai itu tidak kontestasi ya seperti halnya partai-partai lain. Tetapi melalui mekanisme Majelis Syuro. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya menguntungkan internal partai untuk menjaga kohesi ya, kohesi politik. Yang kedua, PKS diuntungkan oleh solidnya internal kader ya, karena proses kaderisasi yang cukup lama terbangun ya. Sejak kalau kita runut ya sejarah PKS adalah gerakan dakwah kampus-kampus, kemudian bermetamorfosis menjadi partai kan. Dan di situ ada kaderisasi berjenjang atau hierarkis, misalnya ada liko, ada halako dan lain sebagainya. Dan itu kemudian memosisikan PKS sebenarnya menjadi partai kader. Saya dalam konteks ini melihat salah satu prototipe partai kader di Indonesia adalah PKS. Dan itu menguntungkan sebetulnya bagi momentum-momentum yang sangat politis seperti pergantian presiden partai ya. Karena apa? Di satu sisi ada kepatuhan internal terutama grassroots yang disebut dengan kader dan elit yang kemudian berkontestasi. Bagaimanapun pasti yang namanya partai politik, Mas Rudi, pasti kan ada keinginan atau motif politik untuk berada dalam kekuasaan tertinggi di internal partai. Tetapi kemudian ada penstrukturan adaptif, ada upaya untuk memahami konsensus politik internal bahwa pemilihan itu melalui mekanisme Majelis Syuro. Dan ini sebenarnya sah-sah saja, menarik sih dalam konteks nilai keberbedaan PKS di antara partai-partai lain. Kalau seandainya kader atau grassroots ini betul-betul memang loyal terhadap elitnya gitu ya. Mungkin ini akan menjadi satu keuntungan tersendiri. Tapi kalau misalkan mereka pada akhirnya punya pemikiran-pemikiran yang lebih bukan liar tapi lebih independen, bukankah ini sebetulnya membahayakan ketika mereka punya pilihan tapi ternyata berbeda dengan pilihan elit politik gitu. Padahal mereka yang di bawah ini jumlahnya begitu besar. Nah ini sebenarnya bisa dilihat dari riak-riak pasca proses politiknya terjadi ya. Saya melihat sejak perubahan beberapa presiden, saya mengikuti dari awal waktu PKS bernama PK ya, Partai Keadilan. Pak Nur Mahmudi kemudian berganti ke Pak Hidayat Nur Wahid ya, kemudian Pak Hidayat Nur Wahid ke LHI, ke Tipatul ke LHI dan kemudian ke Anies Mata. Ini semua proses transisi ya, perubahan kepemimpinan dan beberapa presiden kan berakhir sebelum masa jabatannya selesai. Seperti misalnya Pak Nur Mahmudi waktu itu diminta jadi menteri oleh Gus Dur, kemudian berganti ke Pak Hidayat Nur Wahid pun relatif adem ayem seperti sekarang. Pun demikian yang terakhir misalnya hiruk pikuk proses hukum LHI kemudian tidak membuat
proses itu berimbas pada gonjang-ganjing internal PKS pada saat transisi dari LHI ke Anies Mata. Artinya Anies Mata kan di situ dianggap berhasil sebetulnya menjaga soliditas kalau internal. ukurannya menjaga soliditas internal, iya kita patut mengapresiasi kerja Anies Mata. Tetapi kemudian dalam konteks elektoral, karena memang juga bukan persoalan Anies Mata sendiri, ada satu sistem yang memang kena imbas ya, efek negatif pada saat kasus LH ini muncul, sehingga ada penurunan cukup signifikan dalam konteks suara ya, perolehan suara PKS dari 7,8 menjadi 6,7% di pemilu 2014. Mas Gun-Gun, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pak Hidayat, kita akan sambung setelah jeda. Baik, Pak.